lemas ini ceritanya Bung Egi. Belum makan. Oh iya, belum makan. Kita dari siang loh di sini. Dari siang kita di sini ya sampai malam ini loh. Kita ngapain Bang malam-malam di sini? Ya kan tadinya kita niat kan cuma mau ke tempat wisata aja. Benar. Terus? Tapi pas setelah kita nyampe sini tempatnya kok serem juga kalau malam-malam. Iya, serem Jadi, loh. alangkah baiknya kan biar kita nggak bolak-balik, kita sekalian aja buat kayak challenge gitu kan, kita buat cerita-cerita serem di tempat yang Ya, lihat begitu. sendiri lah ya. Serem loh, kiri kanan hutan, Bro. Jadi, Sekarang nih aku mau challenge kamu. Kira-kira kamu ada nggak pengalaman horor? Pengalaman kayak semacam paranormal experience lah. Experience ya. Yang, Ada tapi sih ya. Tapi harus horor loh. Kalau nggak horor tuh ya nggak enak. Oh gitu. Oke, ini ceritanya cukup serem dan serem banget malah. Yang sehari-hari. Boleh. Silakan tarik Mas. Oke. Jadi sambil cerita nih. Ya. Ceritanya. Tapi ini bukan cerita pribadi, tapi dengar sahabat cerita sih ceritanya nih. Sahabat cerita ya menurut aku itu paling serem. Kedengarnya bener-bener serem sih. Bener serem nih. Oh. Belum. Oke, langsung aja ya. Yang dimana itu tempat tinggalku itu daerah Medan. Rumahnya itu masuk ke dalam suatu gang. Jadi langsung masuk ke cerita aja nih ya. Oke. Pada suatu malam Itu kayak anak SMP cerita. ya, ini mau cerita serem iya, gitu loh. Kita kan di tempat seperti ini ya, kayak lebih relax aja. Oh, lebih Biar relax. Oke, baik. mereka tuh mendengarnya tuh secara enjoy gitu. Oke, guys, kita daur ulang lagi kata-katanya. Daur ulang. Jadi kita lebih kayak nyantai ngobrol Oke. biasa aja gitu. Oke, gini. Kayak sama aku sama kamu ngobrol biasa lah gitu, cerita-cerita Oke. gitu. Baik. Kita bagusin kosakata kita, kata-kata kita yang lebih enjoy lagi biar banyak peminatnya ya kan. Oke, gini. Malam-malam itu ada 3 orang sahabat aku, sebut aja namanya si A, si A2, dan si K. ABC jadi lebih gampang. ABC lebih gampang, tapi pengennya si A, dan K. Oh, Jadi ada ini inisial A, ya? K. Benar, inisial. Terus? Jadi 3 orang ini si A, K lagi duduk tengah malam di depan rumah aku. Medan. Di Medan ini ceritanya, di Medan. Oh, yang pernah kamu cerita sama aku tuh ya? Benar. Oh, Tapi oke. itu benar-benar serem sih, benar serem. Menurut aku benar serem. Tapi aku nggak ngalamin cerita teman-teman aku. Ya aku tahunya itu ya gimana ya? Kayaknya pengen ngalamin, tapi nggak kesampaian gitu. Gimana sih? Jadi diceritain aja nih sama teman-teman, yang benar serem. Jadi pada malam itu ya kan. Malam itu pukul 1-1an malam ya. Mereka nih duduk. Itu kapan tuh tepat itu? Tepatnya itu udah tahun gak enak lah, masa-masa sekolah dulu kalau nggak Oh, salah. itu udah lama ya? Bener, udah lama banget. Tapi ceritanya serem banget sampai bawa mimpi gitu loh. Segitunya? Bener, kebawa mimpi segitunya. Jadi 3 teman aku ini duduk di depan rumahku, main-main gitar. Biasalah anak muda kan, anak-anak remaja main gitar, nyanyi ini. Nggak tahu kenapa orang ini, bertiga teman aku ini ngambil buah rambutan itu. Ada pokok rambutan di sebelah rumah teman aku ini. Pokok rambutannya besar. Di situ ada rambutan. Kebetulan berbuah ya, lagi musimnya berbuah. Jadi mereka ngambilnya itu di serampang gitu. Dilempar pakai sendal lah kan. Dulu anak Sendalnya nggak hilang? nggak hilang, yang kebetulan nggak hilang itu. Dilempar gitu? Dilempar, Nggak ketemu jatuh. sama orang gitu? Enggak, itu kebetulan lapangan sih di sebelah rumah itu. Jadi kan dapatlah habis dilempar dengan sendal tadi, dapat beberapa buah rambutan tadi, dimakan nih sama mereka.
ambil satu, wah manis ini, kata Namanya teman. memang manis. Tapi ini beda manisnya, nggak tahu kenapa. Bedanya gimana tuh? Manis kayak manis buatan, bener manis semanis-manisnya. Beda sama rambutan yang biasanya, yang kan kalau merah itu ada merah hitam kan, merah kehitaman. Nah itu manis, tapi ini bener-bener manis banget, nggak tahu entah kenapa kayak manis buatan. Di situ makan mereka bertiga dan mereka kayak ada yang ganjelnya. Kenapa? Jangan tengok belakang, tengok sini dulu. Ada yang ganjelnya kenapa rambutannya itu manis? Bertanya-tanya dong. Mereka balik lagi nih ke tempat duduk mereka. Balik. Aduh, ada cicak lagi nih manggil. Kamu ngomong gini. Ya, aduh. Jadi kita Terus, fokusnya terus. ke sini aja ya. Jadi mereka balik lagi duduk ke tempatnya. Mereka cerita, kenapa sih rambutan ini manis banget ya? Nggak kayak biasanya yang kita ambil. Iya nih, kenapa? Kata si kawan tadi. Tiba-tiba kelang 10 menitan ada yang ketawa kok. Ketawa gimana maksudnya? Ketawa kayak mbak-mbak gitu. Mbak Kun. Mbak Kun. Wah, merinding dah. Bang, kayaknya hujan deh. Beneran. Nah, teman aku ini dengar, tiga-tiganya dengar ketawa Mbak Kun tadi. Mbak Kun tadi dengar ketawa. Kan katanya kan kalau suaranya dekat Jauh. itu jauh dia Mbak Kun. Kalau suaranya jauh Makin dekat. mbaknya dekat. Nah, entah kenapa aku merinding lagi, Bang. Entah kenapa suaranya jauh. Dan itu berarti dekat. Nah, orang itu duduk dong santai, dengar suara pertama. Terdiam, tepau, ya kan? Tahu lah anak Medan kalau ngomong tepau orang itu kan. Jadi jangan sendiri yang lain-lain, Bang. Tepau mereka. Terdiam ini. Kelang 10 menit lagi, dengar lagi dong suaranya. Dengar lagi gitu kan. Nah, si A tadi nih, A yang pertama ini rumahnya di depan rumahku. Si A satu lagi rumahnya di ujung di belakang. Dan si K nih rumahnya di samping rumahku. Pas banget kan. Jadi si A yang pertama ini biasanya dia nggak pulang ini. Padahal rumahnya di depan, dia pasti dicariin emak dia. Rumahnya di depan, pasti disuruh pulang gitu kan. Nah, kebetulan karena dia takut, dia tidurlah di rumah si kawan. Terus orang tuanya nggak nyariin? Orang tuanya nggak nyariin. Udah, katanya nggak boleh harus pulang gitu. Nah, itu dia karena ketakutan, sampai kemungkinan kalau zaman dulu tuh belum ada handphone ya? Zaman dulu ada Beda. handphone tapi nggak dimainin. Ada Iya. HP, handphone nggak dimainin kan. Di rumah kan kita cerita-cerita sambil main gitar kan. Jadi dengar 2 kalinya, mereka langsung lari terbirit-birit. Nah, aku nggak tahu itu, aku ada di mana posisi itu. Padahal aku pengen ngalamin loh. Nah, orang itu begadang di situ. Besoknya baru mereka cerita sama aku, kejadiannya begini. Aku merinding juga dong diceritain gitu. Kenapa? Karena di situ pas depan rumah aku dia lewat. Kan itu benar-benar serem gitu loh. Takut. Tuh. Jadi aduh, nggak tahu lah gimana tuh sahabat aku bisa kayak gitu. Tapi ya mereka baik-baik aja lah. Mereka baik-baik aja, cuman didengerin begitu doang. Oh, cuma sekitar gitu aja? Cuman segitu aja. Coba dari abangnya ada Tapi cerita. Kayak nggak serem ya? Iya, menurutku ya. Menurutmu kayaknya mungkin kau udah sering explore gitu bang. Kayaknya jadi tempat-tempat serem aja kau datangnya. Apalagi cerita kayak gitu, aduh masih seginilah bagimu. Kalau bagiku itu udah lumayan lah, karena dengar sahabat cerita kayak gitu kan. Oh iya, kok aku nggak ada di situ sih? Aku bilang kan. Padahal aku pengen denger juga gitu. Dan nggak berani pulang pastinya. Walaupun depan rumahku. Kalau aku sih ya paling kalau namanya ekspor gitu ya paling bandar tuh sih ya suara-suara gitu aja. Itu kan kayak suara kayak barang jatuh kayak apa, terus kayak suara-suara, aku sih nggak mau ambil pusing lah, mungkin itu kayak suara hewan tak apa gitu kan. Oke, baiklah.
sampai di sini dulu cerita story kita tentang experience ya. paranormal experience. Oh, paranormal experience. Ya, walaupun Ini yang pertama kali kita cerita paranormal experience itu di tempat hutan gelap kayak gini. Nanti bakalan ada kelanjutannya, bakalan ada next cerita paranormal experience kita. Tetap di ikutin video kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.